teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi pada pembelajaran kewirausahaan pada pertemuan ke-7. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar bisnis model kanvas. Teman-teman semuanya, ketika kita akan merintis suatu usaha, kita dihadapkan pada suatu perencanaan. Perencanaan di dalam merintis bisnis bisa menggunakan tools, yaitu bisnis model kanvas. Nah, materi pada pertemuan kali ini adalah kita akan mempelajari tentang bisnis model kanvas dengan capaian pembelajaran yang diharapkan adalah setelah teman-teman semuanya mempelajari materi ini, diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan kembali tujuan dari bisnis model kanvas. Yang kedua adalah mengetahui dan dapat menjelaskan kembali kelebihan bisnis model kanvas. Yang ketiga, mengetahui dan dapat mulai menjelaskan 9 aspek bisnis model kanvas. Yang keempat, mengetahui dan mulai mempraktekkan penyusunan bisnis model kanvas. Teman-teman semuanya, bisnis model kanvas atau kemudian akan kita singkat dengan BMC, merupakan kerangka kerja yang dikenal untuk mendefinisikan model bisnis usaha. Apa sih tujuan untuk membuat BMC? BMC itu dapat digunakan untuk menentukan arah usaha yang teman-teman lakukan agar efektif dan efisien. Apa artinya? Artinya, usaha teman-teman bisa berjalan dengan baik, menghasilkan, tidak boros uang, tidak boros waktu, dan juga tidak boros tenaga. Teman-teman semuanya, bisnis model kanvas disebut sebagai bisnis model generasi terbaru. Mengapa demikian? Karena BMC menawarkan kemudahan tampilan dengan menyederhanakan lebih detail perencanaan bisnis dalam 9 ruang. Dan juga BMC membebaskan pembuatnya untuk berkreativitas. Nah, tentunya BMC ini berbeda dengan bisnis plan yang sebelumnya, di mana bisnis plan sebelumnya kita kenal dengan terdiri dari berlembar-lembar kertas dan juga urutan-urutan suatu kata ataupun kalimat. Tentunya akan sangat bosan ya untuk melihat dan membacanya. Nah, teman-teman semuanya coba dibandingkan dengan BMC, di mana teman-teman bisa menyatakan dalam bentuk kata-kata atau juga bisa dalam bentuk gambar. Menarik kan? Nah, berikutnya adalah bagaimana memulai menyusun bisnis model kanvas. Sebelum kita memulai BMC, kita harus menetapkan apakah jenis bisnis yang teman-teman kerjakan. Yang pertama adalah apakah teman-teman merupakan seorang produsen bahan baku? Yang kedua adalah apakah teman-teman merupakan pengolah bahan baku menjadi bahan jadi? Yang ketiga, apakah teman-teman hanya bergerak dalam memasarkan suatu produk? Dan yang terakhir adalah, apakah teman-teman hanya bergerak di bidang penjualan suatu produk? Tentunya, dengan mengetahui jenis bisnis ini, teman-teman akan mudah untuk menentukan 9 strategi atau aspek di dalam bisnis model kanvas. Yang kedua, bisnis model kanvas dimulai dari customer segment. Jika teman-teman lihat tampilan di layar, maka bisnis model kanvas dimulai dari sini. Nah, yang pertama adalah aspek customer segmentation. Teman-teman semuanya, seorang wirausaha tentunya tidak akan mungkin bisa menjual semua barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Mengapa? Karena kebutuhan masing-masing konsumen berbeda-beda. Oleh karena itu, seorang wirausaha seharusnya melakukan pengelompokan pasar dan menentukan target market atau sasaran pelanggan. Apa yang harus dilakukan untuk menyusun customer segmentasi? Yang pertama adalah bagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil, atau disebut dengan segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar ini bisa dikelompokkan berdasarkan dari daya beli, gaya hidup, minat atau kegemaran atau hobi, lalu usia, tinggal di mana, pekerjaan atau profesinya apa, banyaknya keluarga, serta kemudian gender, baik laki-laki atau perempuan. Masih banyak
pembagian-pembagian dari segmentasi pasar didasarkan pada berbagai hal. Setelah kemudian teman-teman membuat segmentasi pasar, gilirannya adalah menentukan sasaran pelanggan. Sasaran pelanggan atau target market ini adalah menentukan konsumen yang dinilai potensial membeli dan menggunakan produk atau jasa. Dengan menentukan sasaran pelanggan dengan jeli, menghindarkan Anda dari sepi pembeli, penjualan sedikit, pembeli hanya melihat-lihat namun tidak jadi beli. Aspek yang kedua dari bisnis model Canvas adalah value proposition. Apa sih value proposition itu? Value proposition merupakan penjelasan tentang apa yang Anda tawarkan pada konsumen, apa keunggulan atau keunikan produk atau jasa yang Anda tawarkan pada konsumen. Tentunya value proposition harus jelas dan terukur. Tidak bisa katakanlah di dalam value proposition dalam sebuah produk kuliner dinyatakan produk saya lebih enak. Nah, karena ukuran enak bagi masing-masing konsumen itu berbeda-beda. Itu artinya tidak bisa diukur. Keunikan produk didasarkan pada informasi yang digali dari konsumen tentang produk yang sudah ada. Tentunya, menggali produk tersebut adalah menyangkut tentang positif atau negatifnya. Positif di sini diartikan sebagai apa sih yang membuat konsumen ketika mengkonsumsi produk tersebut, ketika menggunakan produk tersebut, merasa puas? Apa yang menyebabkan mereka puas? Sebaliknya juga akan digali tentang apa sih yang membuat konsumen itu kecewa menggunakan produk tersebut, bahkan tidak mau menggunakan kembali. Selanjutnya, terdapat berbagai pedoman untuk menentukan keunggulan. Ada tentang kebaruan, tentang kinerja, tentang customization, tentang getting the job done. Berikutnya, ada desain, status, harga, hemat, meminimalkan resiko, akses, dan kenyamanan. Ke-11 pedoman menentukan keunggulan ini bisa teman-teman gunakan untuk menjadikan produk teman-teman menjadi produk yang unik. Aspek yang ketiga dari bisnis model Canvas adalah channel. Channel berisi penjelasan tentang media yang digunakan untuk menyampaikan value produk Anda kepada pasar sasaran Anda mulai dari tahap awal, sebelum mengenal hingga pasca pembelian. Wujud channel bisa luring maupun daring. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada layar bahwa media untuk channel baik offline maupun online itu dimulai dari awareness atau membangun kesadaran dari konsumen yang belum tahu tentang produk, lalu kemudian dilanjutkan dengan consideration, mulai menyadarkan tentang adanya produk, dilanjutkan dengan riset atau kemudian konsumen sudah mencari tahu tentang keberadaan suatu produk, apa kelebihannya, apa keunggulannya, bagaimana cara mendapatkannya, dilanjutkan dengan cara purchase atau kemudian pada tahap pembelian, dan diakhiri dengan evaluation atau merasakan tentang produk atau barang maupun jasa yang setelah dibeli apakah sesuai dengan harapan mereka atau jauh dari harapan mereka. Tahap yang keempat adalah customer relationship. Customer relationship menjelaskan tentang cara-cara yang digunakan untuk berinteraksi dengan target pelanggan, mulai dari tahap awal hingga akhir yang bertujuan untuk merawat kepuasan dan menimbulkan kepercayaan dan loyalitas target pelanggan sehingga tidak beralih kepada pesaing. Strategi di dalam customer relationship terdiri dari 4 strategi, yaitu relation, referrals, retensi, dan recovery. Aspek yang kelima adalah tentang key resource. Key resource adalah hal-hal penting yang harus dimiliki oleh key activities agar bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan kepada customer. Kategori di dalam key resource adalah physical asset, contohnya adalah fasilitas pabrik, gedung-gedung, kendaraan, dan mesin, intelektual seperti brand, hak paten, database customer,
database partnership atau kemitraan yang kita lakukan, kontrak atau MOU dengan pengrajin, dan sebagainya. Human menyangkut tentang sumber daya terampil, tenaga manajerial, dan sebagainya. Finansial meliputi sumber daya keuangan perusahaan, baik yang dimiliki secara cash ataupun kredit, obligasi, ataupun saham. Aspek yang kelima adalah key activity. Key activity menjelaskan tentang aktivitas pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Masing-masing bisnis memiliki aktivitas yang berbeda-beda berdasarkan jenis bisnisnya, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian awal tadi. Apakah teman-teman bergerak sebagai produsen bahan baku, atau teman-teman bergerak pada pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi, atau teman-teman bergerak pada bisnis pemasar, atau teman-teman bergerak pada bisnis penjual. Tentunya, masing-masing jenis bisnis ini akan mempengaruhi bagaimana tentang aktivitas pokok yang akan dilakukannya. Aspek yang keenam adalah key resource. Key resource adalah hal-hal paling penting yang harus dimiliki agar key activities bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan pada customer. Bentuk-bentuk key resource diantaranya adalah bisa berupa physical asset seperti fasilitas pabrik, peralatan, gedung-gedung, kendaraan, mesin, alat-alat produksi, dan sebagainya. Atau dalam bentuk intelektual seperti brand atau merek, hak paten, database customer, database kemitraan, kontrak atau MOU dengan pihak lain, misalnya dengan pengrajin, human, berupa sumber daya yang mendukung usaha kita atau dalam bentuk produksi, hingga kemudian pada tahap pemasaran. Berikutnya juga yang terakhir adalah tentang finansial, atau sumber daya keuangan, baik perusahaan, baik berupa cash maupun kredit, obligasi, dan saham. Aspek yang ketujuh adalah key partnership. Key partner adalah pihak-pihak yang mendukung atau menunjang key activity dan key resource dengan tujuan untuk mencapai value proposition yang ditawarkan. Contohnya, supplier, vendor, bank, e-wallet, kurir, ekspedisi, brand endorser, marketplace, dan lain sebagainya. Yang kedelapan adalah revenue stream. Revenue stream menjelaskan tentang apa saja pendapatan yang kita peroleh dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam bisnis. Revenue stream dapat berupa aset sale, berupa penjualan produk secara fisik, misalnya adalah hasil penjualan produk atau berupa barang maupun jasa, atau hasil dari penggunaan jasa. Lalu yang kedua adalah usage fee, diartikan dengan pelanggan membayar sesuai lamanya menggunakan produk atau jasa. Ini biasanya terjadi seperti bisnis hotel atau kemudian bisnis co-working space. Nah, lalu kemudian lending, renting atau leasing, atau memperoleh penghasilan dari biaya peminjaman, biaya pemakaian atau penggunaan sementara, biasanya digunakan pada bisnis-bisnis persewaan seperti rental motor, rental mobil. Lalu kemudian juga licensing, biaya izin pakai jasa atau produk seperti bisnis franchise. Dan yang terakhir teman-teman adalah tentang aspek cost structure. Cost structure adalah rincian biaya-biaya yang harus Anda keluarkan untuk melakukan key activity dan menghasilkan value proposition. Terdiri dari fixed cost dan variable cost. Fixed cost contohnya adalah seperti biaya listrik, biaya air, biaya penggunaan biaya internet atau pembayaran kuota internet dan sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi adalah penjelasan tentang bisnis model Canvas. Semoga setelah teman-teman mendengarkan penjelasan-penjelasan dari awal hingga akhir tentang bisnis model Canvas, teman-teman bisa mulai mempraktekkan penyusunan bisnis model Canvas. Terima kasih. Semoga bermanfaat.